Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khabirul Ezal Qadri dengan NIM 23 100 109. Di sini saya akan menyelesaikan penugasan saya dalam rangka menyelesaikan penugasan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman framework, yang mana tugasnya merupakan membuat website form login dengan dashboard dan juga fitur-fitur lainnya, serta menggunakan framework Laravel serta panduan-panduan yang telah diberikan sebelumnya di modul yang telah disediakan. Sini langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan melakukan instalasi Laravel dan projectnya, yang dimana kita perlu menentukan tempat yang akan kita jadikan, yang akan kita install project tadi. Di sini saya memilih path atau jalur XMPP /htdocs. Di sini kita langsung saja membuka terminal dan menuliskan kode yang akan melakukan instalasi tadi. Dalam hal ini, composer create project prefer this Laravel dan terakhir nama project kita. Sedikit penjelasan, di mana composer ini merupakan alat bantu yang akan membantu instalasi Laravel kita nanti, di mana composer ini merupakan pengelola dependensi atau pengelola pustaka dan paket-paket dari project kita yang berasal dari luar, dan composer ini dapat memastikan bahwasanya project kita menggunakan versi yang benar dan bisa dapat menggunakan segala kebutuhan yang berasal dari luar project kita dan terhubung nantinya. Dan berhubung saya sudah membuat satu project yang sama di sini untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan mempercontohkan saja. Di sini bernama ujian framework. Dan ketika teman-teman nanti menjalankan kode yang seperti ini, maka dia akan mengeksekusi, maka dia akan menjalankan kodenya dan melakukan instalasi Laravel. Nah, langkah selanjutnya kita bisa masuk dengan cara mengambil alih perintah yang ada di project kita dengan cara cd, yang berarti komen terhadap project yang kita buat tadi, seperti ini. Atau bisa dengan cara lainnya, itu kita pilih folder project kita yang tadi dan kita buka terminal di sana. Hasilnya akan sama seperti ini. Selanjutnya, kita perlu memastikan apakah server atau apakah project dari website yang kita buat tadi sudah bisa terhubung atau belum, dengan cara PHP Artisan Serve yang akan menjalankan server dari project kita. Dan hasilnya akan seperti ini, server sudah berjalan dan kita bisa langsung saja menyalin tautan localhost yang tertera dan menempelnya di browser atau peramban kita masing-masing, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan tampilan dari Laravel yang menjadi template saat kita menginstal tadi, dan tampilan ini akan bergantung bagaimana tampilannya terhadap versi Laravel apa yang teman-teman install, yang dimana dalam hal ini saya menginstal versi Laravel 12 dan seperti ini. Dan bisa kita langsung saja lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan setup database, dimana kita melakukan ini karena kita membuat satu form login, yang dimana ini akan membutuhkan data yang akan kita uji coba nanti, dan kita membutuhkan database. Kita bisa langsung saja ke langkah selanjutnya. Kita perlu setup database. Teman-teman bisa langsung saja buka IDE teman-teman yang bisa mensupport kode program dari teman-teman sendiri, yang dimana dalam hal ini saya menggunakan Visual Studio Code. Sini saya akan buka ulang. Teman-teman pilih project yang sudah disediakan tadi dan akan menampilkan seperti ini. Ini merupakan susunan kerangka dari framework teman-teman tadi. Selanjutnya kita bisa memodifikasi file-file ini. Tapi sebelum itu kita masuk ke env dulu, yang dimana di sini ada env untuk melakukan konfigurasi setup database tadi. Env ini merupakan singkatan dari environment atau lingkungan, dimana environment ini merupakan tempat kita bisa mengkonfigurasi, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai variabel
yang akan membantu kita dalam mengonfigurasikan segala hal yang dibutuhkan oleh project, pengaturan-pengaturan, API, database, dan lainnya. Sini langsung saja kita modifikasi, kita konfigurasikan. Di sini kita memerlukan satu database yang akan kita gunakan nantinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan berhubung saya sudah membuat satu database persiapan, maka bisa kita gunakan langsung. Sini teman-teman langsung saja gunakan control panel teman-teman dan mengaktifkan server MySQL dan membuka laman adminnya. Di sini saya menggunakan SAMPP dan langsung membuka laman PHP admin. Di sini saya sudah membuat satu database baru yaitu ujian dan belum ada isinya karena kita akan mengisinya sekarang. Di sini teman-teman bisa sesuaikan, konfigurasikan di env teman-teman yang tadi. Connectionnya merupakan bahasa query teman-teman, yang dimana di sini saya menggunakan MySQL dan database-nya merupakan nama tabel yang teman-teman buat tadi. Di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, saya membuat tabel ujian, maka di env tadi saya menuliskan hal yang sama. Di sini kita sudah berhasil mengonfigurasikannya. Maka dari itu kita perlu melakukan migrasi dari project kita ini terhadap database yang kita buat tadi dengan cara menuliskan program di terminal berupa PHP artisan migrate. Kita bisa langsung eksekusi dan hasilnya seperti ini. Kita bisa cek apakah sudah masuk, dan ternyata sudah masuk teman-teman. Di sini ada cache logs, jobs, terusnya sampai users. Ketika kita sudah berhasil memastikan koneksi kita berhasil, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu bagian utama dari program kita, yaitu membuat form loginnya tadi. Sini kita langsung ke bagian resource views, di mana jalur ini merupakan jalur tempat kita menyimpan program-program yang akan menghasilkan tampilan dari website kita nanti. Di sini untuk mempermudah dan merapikan, saya membuat satu folder tambahan di bagian views, yaitu outs, yang berarti authority. Di outs ini saya akan membuat lagi satu file yang dimana namanya merupakan login blade dengan bahasa pemrograman PHP. Teman-teman bisa ikuti formatnya seperti ini. Dan berhubung saya sudah membuat satu blok kode program yang sesuai dengan ini, saya akan langsung saja menyalinnya, di mana kode ini sudah saya siapkan sebelumnya, sebelum saya memaparkan hasil kerja saya, dan ini bukan hasil jeplakan dari orang lain. Kita langsung saja begini, kita bisa cek lagi apakah sudah sesuai, dan ternyata sudah. Kita bisa save. Sini sudah tertulis beberapa fungsinya ya teman-teman, tapi saya akan jelaskan nanti sekaligus dengan kode-kode program yang lain. Selanjutnya kita buatkan root-nya. Di sini saya sudah menyiapkan root juga. Ini merupakan tampilan root yang akan memastikan bagaimana jalur-jalur kode kita nanti akan bekerja. Di web ini saya sudah menyiapkan juga kode program yang sama. Di sini selain blades dan roots yang tadi, kita perlu juga membuatkan CSS atau tampilan UI dari aplikasi kita. Dimana di sini saya sudah menyiapkan juga. Kita akan langsung saja buat di bagian public. Maaf, saya resource dan di CSS. Kita bisa langsung saja buat filenya.
dengan nama login CSS. Berhubung di sini saya sudah membuatkan juga, saya akan langsung menyalin program yang sama seperti ini. Kita bisa save, kita periksa dulu apakah sudah sesuai atau belum, dan tampaknya sudah berhasil ya teman-teman. Seperti ini. Sini program sudah menampilkan, dan selanjutnya kita juga memerlukan controller ya teman-teman, controller yang dimana controller ini menjadi tempat kita mengelola semua fungsi-fungsi yang ada, mulai dari menghubungkan view dengan root dan juga tampilan dan bagian-bagian lainnya. Di sini controller terdapat pada app HTTP controllers. Sini saya juga sudah menyiapkan satu file login controllers. Tapi sebelum itu kita perlu membuatkan controllersnya. Dimana di sini terdapat dua cara, yaitu dengan cara manual, seperti cara biasa kita buat new file dan menamainya serta melakukan konfigurasi. Dan cara kedua kita bisa lakukan langsung dari terminal dengan cara kita tuliskan namanya, maksud saya kodenya, dimana di sini bisa kita lihat pip artisan make controllers dan nama controller kita. Karena di sini saya ingin membuatkan satu folder lagi, yaitu out. Sebentar, terminal out. Saya menjalankannya di sini, out login controllers. Hasilnya seperti ini. Kita bisa cek, ternyata sudah ada. Nah, di sini kita akan menuliskan kode-kode yang akan mengelola login kita. Sini saya langsung saja salin. Oh, maaf teman-teman, ada kesalahan teknis seperti ini. Sini kita bisa melihat file-filenya. Setelah itu kita bisa langsung membuatkan file di langkah selanjutnya, yaitu kita siapkan bagian dashboardnya. Sini kita siapkan satu dashboard lagi, maksud saya satu controller lagi untuk dashboard yang tampilannya seperti ini. Dari itu kita buatkan satu controller lagi dengan nama dashboard controller. Kita bisa cek apakah sudah ada, dan ternyata sudah ada. Jadi langsung saja kita masukkan kode blok yang sudah kita siapkan sebelumnya seperti ini. Dan sekali lagi disclaimer teman-teman, ini bukan hasil jiplakan. Jadi kita lanjut saja. Setelah ini kita juga perlu membuatkan fungsi-fungsi lainnya, yaitu ada berupa dashboard blade PHP, yang dimana ini sama seperti login blade PHP yang tadi, tapi ini merupakan bagian untuk dashboardnya. Ini kita buat saja di sini.
satu file lagi yang bernama dashboard blade PHP. Kita bisa langsung saja salin kode-kode. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya kita juga perlu menyiapkan root yang dibutuhkan untuk dashboard serta untuk bagian login logoutnya nanti. Kita masukkan ke tempat root biasa yaitu web PHP seperti ini. Kita pastikan juga semuanya, kita pastikan juga controller yang berhubungan sudah kita deklarasikan di sini. Seperti itu, teman. Selain itu, pada CS yang tadi kita juga perlu menyiapkan selain itu sesuai dengan kesepakatan di modul sebelumnya, pada dashboard ini kita akan menggunakan template admin LTE sebagai UI-nya, dimana di sini kita akan menyalin admin LTE yang sudah kita unduh sebelumnya. Teman-teman bisa cari di GitHub. Admin LTE ini merupakan template untuk tampilannya. Kita bisa langsung saja salin atau teman-teman langsung download dan tempatkan di bagian public. Seperti ini. Maka bisa kita cek lagi apakah sudah ada. Ternyata ada. Setelah itu kita cek lagi di bagian dashboard tadi. Di sini masih ada partial navbar dan juga partial sidebar, dimana ini belum kita buatkan. Jadi kita akan buatkan sekarang. Kita buatkan foldersnya dulu seperti ini, yaitu partials dengan titik. Selanjutnya kita buatkan file yang sesuai, yaitu navbar blade PHP dan satu lagi sidebar blade PHP. Seperti ini. Langsung saja kita masukkan program yang sudah kita siapkan tadi, kode program yang sudah kita siapkan sebelumnya. Navbar dan sidebarnya juga. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa tes dulu apakah program yang kita buatkan bekerja sebagaimana mestinya. Kita masuk ke tampilan login. Sini tampilan login sudah dikostumisasi dengan transisi dan tampilan-tampilan lainnya. Sini kita coba menguji pesan errornya. Seperti yang kita bisa lihat, pesan error ketika kolomnya kosong. Ketika kolomnya emailnya tidak sesuai, ketika passwordnya kurang dan salah, dan yang benarnya seperti ini. Ini merupakan tampilan dashboard dengan admin LTE, teman-teman. Kita coba logout. Kita coba fitur remember me. Di sini tadi ketika kita tidak memakai remember me, dia tidak mengingat login kita. Maka ketika kita menggunakan remember me, maka dia tetap menyimpan. Dan sini juga ada fitur lupa password.
yang dimana ini hanya merupakan front end, yang dimana backendnya belum disiapkan sesuai dengan modul. Dan kita juga akan mencoba apakah tampilan responsifnya bekerja. Kita akan coba di sini. Sini bisa kita lihat teman-teman, dia sudah menyesuaikan ya. Dia sudah menyesuaikan dengan tampilan responsif. Mana seperti ini, dia tetap mengikuti ukuran. Kita coba dengan contoh device lain. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita akan melanjutkan ke penjelasan kode-kode yang kita buat tadi. Kita mulai dari web PHP, dimana di sini kita menuliskan beberapa root yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Di sini ketika kita masuk ke page login seperti yang kita lakukan tadi, maka kita akan masuk ke bagian show login form, yaitu tahap yang ini. Ini ketika kita get atau mendapatkan login tadi, dan ketika kita post atau mengirimkan informasi login yang tadi, maka akan berjalan program login, dimana fungsi-fungsi dari root ini semua sudah tersimpan di login controller yang mengatur semuanya. Kita bisa cek di sini bagaimana ketika kita show login form, maka akan menampilkan login blades PHP yang seperti ini. Dan ketika kita melakukan login, maka program akan melakukan request untuk memvalidasi data-data yang kita kirimkan tadi, email, password, apakah sesuai dan sebagainya. Dimana program yang selanjutnya ini merupakan program lanjutan yang dimana akan menyampaikan apakah data yang kita sampaikan, yang kita masukkan sudah sesuai atau tidak. Sini. Dan di sini juga ada fitur logout, request dan melakukan redirect atau mengarahkan kembali ke laman login. Sini. Selanjutnya ada fitur web PHP. Kita lihat lagi. Ini merupakan yang tadi ya teman-teman, login Ajax. Selanjutnya dashboard. Di sini web root untuk menampilkan laman dashboard. Kita diarahkan ke dashboard controller, yang dimana kita tidak bisa menampilkannya serta-merta begitu saja, karena kita perlu melalui jalan tengah berupa authority atau otoritas atau pengecekan validasi, dimana setelah itu kita masuk ke view dashboard yang tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan yang sudah diintegrasikan dengan admin LTE, dimana path-nya sudah kita sediakan tadi yang kita salin. Di sini include partial navbar, yaitu navbar yang di atas dan sidebarnya. Sini sama datang di dashboard dan lanjutannya. Kita juga bisa melihat bagian partialnya bagaimana, seperti ini, bagian logout dan sidebarnya. Dan setelah kita logout, maka kita kembali lagi ke halaman login. Sekian. Jadi saya sudah berusaha menyesuaikan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan menggunakan arsitektur model user. Saya mungkin kelewatan menjelaskan modelnya. Sini sudah termasuk model user
class user seperti template, yaitu mengandung nama, email, dan password seperti yang kita coba tadi. Selanjutnya view yang sudah kita sesuaikan, controller yang sudah kita buat juga, routing yang sudah diatur sudah demikian rupa, serta tampilan login sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu custom CSS yang tidak diambil dari Bootstrap atau admin LTE dan template lainnya. Efek-efek lain seperti hover, animasi, transisi, dan lain sebagainya sudah kita buat seperti ini. Ada perbedaan animasinya dan juga tampilan-tampilan lainnya, serta fungsi-fungsi warning untuk kegagalan memasukkan data, login, dan fitur front end dari lupa passwordnya, belum perlu back endnya. Selanjutnya fungsionalitasnya sudah kita sesuaikan juga, menggunakan bcrypt, proses login sesuai dengan autentikasi Laravel, auth-attempt, juga kita bisa logout. Kita juga menggunakan proteksi akses menggunakan middleware out seperti yang dijelaskan tadi. Dan untuk halaman dashboardnya kita menggunakan template admin LTE sesuai kesepakatan. Dan di halaman login kita tidak menggunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan custom. Dan dashboard hanya dapat diakses setelah login. Ini merupakan akses proteksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Fitur remember me yang menjadi nilai tambahan sudah termasuk juga. Animasi transisi seperti ini, validasi JS interaktif tanpa reload. Jadi ketika validasinya salah, kita tidak perlu reload. Seperti misalnya gini, kita tidak perlu reload lagi. Tampilan mobile responsif seperti yang saya tunjukkan tadi. Demikian hasil kerja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.